Bab 706, Pilih. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Ayo pergi, kata Xiaoyan kepada Mu Feng, Mu Yingying, dan Ludi di belakangnya. Sedangkan Xiao Yi, dia tidak diizinkan masuk. Bagaimanapun, Xiao Yi memiliki identitas khusus sebagai peri api. Xiaoyan, ayo pergi dulu. Qin Xin dan yang lainnya selesai berbicara dan berjalan langsung menuju ruang batu. Ayo pergi. Melihat ini, Xiaoyan berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa orang mulai bertindak pada saat yang bersamaan. Jelas, orang-orang ini menantikan saat ini untuk mengolah Dongtian. Mu Feng, seruling hijau, tunggu sebentar. Tepat saat dia memasuki ruang batu, Xiaoyan berbicara perlahan kepada mereka berdua. Hah, Mu Feng dan Ludi tertegun sejenak, lalu menatap Xiaoyan. Memegang benda ini akan sangat membantu kalian berdua untuk mengatasi malapetaka. Xiaoyan mengatakan sesuatu kepada mereka berdua, lalu sesuatu berkelebat di tangannya, dan tanpa ragu, dia berjalan ke arah mereka berdua. Tidak, terima kasih atas kebaikan yang luar biasa. Mu Feng merasakan benda misterius itu memancarkan kekuatan yang menyilaukan di tangannya, dan segera melemparkan pandangan penuh terima kasih kepada Xiaoyan. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan memimpin dan langsung berjalan. Xiaoyan, ini adalah bantuan yang sangat besar, jika kamu membutuhkannya di masa depan, kamu dapat mengambil nyawa ini. Hati Mu Feng tiba-tiba berubah, dan dia mengikutinya. Suasana hati Lu di saat ini mirip dengan Mu Feng. Setelah masalah itu selesai, mereka berempat mengalihkan perhatian mereka ke ruang batu ini. Dari luar, ruang batu ini terlihat sangat biasa, tanpa kilau apapun, tetapi sejak Xiaoyan memasuki bagian dalam, dia merasakan misteri gua kultivasi ini. Apa yang harus kukatakan? Kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 6, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai tingkat apoteker tingkat Kaisar kelas 2, tetapi ada sesuatu di kedalaman ruang batu ini yang membuat Xiaoyan merasa takut. Dinding di sekitarnya sangat suram. Sepertinya ini hanya lorong. Tujuan lorong ini seharusnya untuk menutupi apa yang ada di dalamnya. Mu Feng berpikir sejenak dan berkata, untuk hal-hal ini, Mu Feng, yang ahli dalam teknik 5 elemen dan 8 trigram cukup bangga. Jangan buang waktu, ayo pergi. Gua kultivasi ada di pintu keluar lorong. Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya masih bertanya-tanya, suara muda dan tua tiba-tiba datang dari luar. Ayo pergi. Mendengar suara lelaki tua itu, mereka berempat saling memandang, kecepatan mereka meningkat tajam, dan mereka menuju pintu keluar. Paviliun pembakaran dupa terletak di puncak Gunung Hua. Puncak Gunung Huasan dilindungi oleh formasi kuat dari wilayah surga yang terbakar, dan paviliun dupa yang terbakar berada jauh di dalamnya. Alasan mengapa paviliun Fenxiang dicintai oleh begitu banyak orang Suantian adalah karena 3 keterampilan bertarung yang sangat kuat di 3 aula surga, bumi, dan Ren di paviliun Fenxiang. Banyak sekte dan bahkan kerajaan menganggap keterampilan bertarung tingkat tinggi sebagai harta karun, dan mereka tidak akan dengan mudah menunjukkannya kepada orang lain, apalagi membiarkan orang lain mempraktikkannya, tetapi paviliun dupa yang terbakar berbeda. Selama Anda secara resmi bergabung dengan paviliun dupa yang terbakar, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda akan memiliki kesempatan untuk mewujudkannya. Jika berhasil, maka keterampilan bertarung yang mendalam dapat dengan mudah dipelajari. Jika gagal, seseorang juga dapat belajar banyak di atmosfer paviliun dupa yang terbakar. Selain itu adalah apa yang disebut gua kultivasi. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa di antara banyak sekte di seluruh 3 hari Xuanzan, paviliun Fenxiang adalah satu-satunya yang memiliki andil besar di gua kultivasi ini. Bagaimanapun, cukup sulit untuk membuka gua kultivasi ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, tidak seorang pun dapat dengan jelas mengatakan seperti apa kultivasi gua tersebut, tetapi tidak diragukan lagi bahwa gua kultivasi ini dapat membantu orang menerobos kemacetan saat ini. Ini adalah Xiaoyan dan kelompoknya perlahan-lahan sampai di ujung, dan tiba-tiba menemukan sungai besar tanpa dasar muncul di hati setiap orang. Tong Tianhe, melihat ini, Mu Feng tiba-tiba berseru, dan kemudian tatapan berapi-api muncul di matanya. Tong Tianhe, mata Mu Yingying sedikit berkerut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit keraguan di mata itu.
Semua orang baru saja meninggalkan pintu keluar ruang batu saat ini, dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat sungai tanpa dasar mengalir perlahan melalui langit. Dan di sungai yang menghubungkan langit, kekuatan misterius mengguncang hati Mu Yingying setiap saat. Apakah ini yang disebut Tong Tianhe? Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, kekuatan jiwa dan roh yang besar langsung terungkap, mencoba menyelidiki satu atau dua. Tetapi pada saat berikutnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, Tong Tianhe ini mungkin memiliki batasan yang sangat kuat, jadi aku membuang-buang usahaku. Di mana ada langkah, pergi lihat. Pada saat berikutnya, Mu Feng mengangkat jarinya dan menunjuk ke suatu tempat. Ayo pergi. Xiao Yan menanggung beban-beban itu dan mulai berjalan. Keempatnya menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Pada saat itu, seluruh gambaran sungai Tongtian terlihat jelas. Itu adalah Tianhe yang sangat bergolak. Dibandingkan dengan kolam Kaisar Xuanling yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, tidak diragukan lagi, ukurannya telah diperbesar berkali-kali lipat. Mengapa ada paviliun di sini? Jelas tidak benar. Mata Mu Yingying sedikit berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Jika diduga, ini seharusnya menjadi pintu masuk ke gua kultivasi, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Hehe, kalian anak-anak kecil benar-benar membuat orang menunggu. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba seorang pria yang agak bulat perlahan muncul. Wakil Kepala Aula Xiong Yuan. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Bagaimana mungkin wakil kepala Aula Xiong Yuan yang bermartabat ini bisa melakukan hal seperti itu? Jangan lihat aku, orang-orang yang menjaga Tong Tianhe sedang melakukan sesuatu, jadi aku hanya bertugas menggantikan yang lain. Xiong Yuan berkata sambil tersenyum seolah-olah dia menyadari keraguan Xiao Yan. Aku tidak tahu apa hubungan Tong Tianhe ini dengan gua kultivasi, kata Xiao Yan kepada Xiong Jun, suaranya penuh dengan keraguan. Baru saja, Zhu Yuan dan yang lainnya di tim lokal jelas mengetahuinya, tetapi karena hubungan yang buruk, Xiao Yan tentu saja tidak akan bertanya, tetapi sekarang berbeda, jika dia tidak bertanya dengan jelas, dia akan bingung. Tong Tianhe adalah gua kultivasi, dan gua kultivasi adalah Tong Tianhe gelombang. Jika kamu ingin memasuki Tong Tianhe, lompat saja dari sini. Xiong Yuan masih berkata sambil tersenyum, tetapi matanya terus menatap Xiao Yan. Langsung turun. Mu Feng bertanya, menggaruk kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Hanya bercanda, paviliun ini berada di titik tertinggi sungai Tongtian. Jika kamu melompat turun seperti ini, aku khawatir tidak akan ada residu yang ditinggalkan oleh kekuatan mengerikan sungai Tongtian. Haha, jika kamu ingin memasuki Tongtianhe untuk berlatih, ada satu hal lagi. Xiong Jun melihat bahwa Mu Feng sedang terburu-buru, jadi dia tidak peduli dan berbicara. Langsung. Apalagi yang ada di sana. Green Flute juga berkumpul saat ini. Green Flute juga menantikan gua kultivasi ini. Lagi pula, ada benda misterius yang diberikan Xiao Yan padanya, jadi seharusnya tidak sulit untuk menerobos Kaisar Dou Bintang 6. Mudah untuk mengatakannya, yaitu, pilihan. Gua kultivasi ada di Sungai Tongtian, tetapi gua kultivasi dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat. Kamu hanya bisa masuk jika kamu membuat pilihan. Tetapi aku harus mengingatkanmu sebelumnya, pikirkan 2 kali tentang semuanya, kecepatan gua kultivasi tingkat ke-9 memang lebih kuat daripada tingkat ke-8, tetapi tekanan yang harus ditanggung di gua kultivasi tingkat ke-9 tidak dapat diremehkan, ceroboh, dan bahkan menjadi idiot. Hanya itu yang harus kukatakan, bagaimana kamu memilih selanjutnya? Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, keempat lelaki kecil di depan lelaki tua itu tertarik. Saya tidak tahu wakil kepala Aula Xiong Yuan. Apa perbedaan antara kultivasi tingkat pertama dan ke-9? Setelah berpikir sejenak dengan banyak pertanyaan, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya. Masih bingung, memang ada celah antara kultivasi tingkat pertama hingga ke-9, tetapi secara logika, hal-hal ini tidak dapat diceritakan kepada orang lain, tetapi jika Anda seorang anak kecil, saya akan melanggar sila Anda sekali. Dengarkan, jika Anda membandingkan gua kultivasi ini dengan Kaisar Dou biasa, gua kultivasi tingkat pertama adalah yang paling cocok untuk kultivasi Kaisar Dou Bintang 1, tingkat kedua cocok untuk Kaisar Dou Bintang 2, dan seterusnya. Energi Kaisar di gua kultivasi itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada dunia luar, tetapi setiap orang hanya dapat menyerapnya sekali, yang membuatnya berharga. Namun, jika Anda ingin menggunakan kekuatan Dou di Bintang 1 untuk pergi ke gua kultivasi tingkat kedua, itu bukan ide yang buruk,
tetapi pada saat itu tekanannya jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Jadi aku tidak keberatan jika kau memasuki gua kultivasi tingkat tinggi, dan kau harus melakukan semuanya sesuai dengan kemampuanmu. Kata Xiong Yuan, dan yang disebut gua kultivasi, secara informal, adalah konsentrasi Ki Kaisar. Gua kultivasi semuanya dipadatkan oleh kekuatan Master Pavilion Douxian kita, dan energi Kaisar yang mempesona dipadatkan bersama dan memiliki potensi besar. Xiong Yuan melanjutkan, apakah tidak masalah untuk memasuki gua kultivasi tingkat 6 setelah melewati malapetaka kehidupan Dou di bintang 6? Mu Feng melirik Xiong Yuan dan berkata sedikit, tentu saja tidak ada masalah. Meskipun mungkin berbahaya, itu bukan masalah besar. Xiong Yuan tersenyum. Jika Mu Feng dan Ludi memasuki gua kultivasi tingkat 6, itu dapat dianggap meringankan sebagian beban untuk dirinya sendiri. Jika tidak, jika sesuatu terjadi, Mu Suzi tidak akan dapat menyelamatkannya. Apakah ada batas kekuatan? Aku tidak ingat mengatakan bahwa semua gua kultivasi dari tingkat pertama hingga ke-9 terbuka. Kata Xiao Yan, level pertama hingga ke-9 memang semuanya terbuka, tetapi untuk mengurangi bahaya. Jika kamu bersikeras memasuki gua kultivasi level tertinggi, maka tekanan akan membatasimu untuk berlatih selama beberapa hari. Bukankah sayang jika melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Xiong Yuan berpikir dalam hati, Xiao Yan, bocah yang merepotkan ini. Lalu bagaimana jika aku ingin memasuki gua kultivasi level 9? Saat berikutnya, Xiao Yan berkata, gua kultivasi level 9. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, orang-orang di sebelahnya langsung terkejut. Gua kultivasi tingkat 9 adalah tempat yang sebanding dengan tempat yang dimasuki oleh beberapa tetua pavilion Fenxiang. Meskipun memiliki energi kaisar yang kuat, tekanan yang harus dihadapinya juga sangat besar. Xiao Yan ini sebenarnya ingin mengandalkan mendiang kaisar Dou bintang 6. Terlalu banyak untuk memasuki kekuatan itu. Tidak, Xiong Yuan menolak tanpa berpikir. Yang paling kutakutkan adalah Xiao Yan bersikeras memasuki gua kultivasi tingkat 9. Kenapa tidak? Xiao Yan langsung bertanya dengan ragu ketika mendengar Xiong Yuan menolaknya secara langsung. Tekanan yang harus ditanggung di gua kultivasi tingkat 9 terlalu besar. Kamu dapat memilih untuk memasuki gua kultivasi tingkat 8. Percayalah, manfaat yang akan kamu dapatkan pasti tidak terbayangkan. Kata Xiong Yuan, petik 2. Gua kultivasi tingkat mana yang dimasuki Zhu Yuan di Aula Bumi? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kelas 8, Zhu Yuan, Ling Xuan dan Qin Xin semuanya memasuki tingkat 8, sementara yang lainnya memasuki tingkat 7. Xiong Yuan menjawab, kelas 8, kalau begitu aku akan pergi ke tingkat 9. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tatapan matanya tiba-tiba melembut. Dasar bocah keras kepala, lakukan saja sesukamu. Melihat bahwa dia tidak punya harapan untuk bersaing, Xiong Yuan segera berhenti berbicara dengan Xiao Yan. Kamu ingin masuk ke gua kultivasi tingkat mana? Xiong Yuan kembali menatap Mu Yingying. Saat ini, mereka berempat, kecuali Mu Yingying, belum memberikan jawaban yang jelas. Tingkat ke-9, Mu Yingying berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Xiong Yuan menatapnya. Oke, beranikan diri. Xiong Yuan tidak menghentikannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, bahkan Mu Xunzi telah mengatakan beberapa rahasia yang tidak dapat dilihat oleh Mu Yingying. Karena kamu sudah memutuskan sendiri, ayo turun. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan energi yang sangat besar muncul secara langsung. Begitu energi itu muncul, Xiao Yan dan yang lainnya terhempas, dan saat berikutnya Xiao Yan dan yang lainnya muncul di Sungai Tongtian. Wow, di Sungai Tongtian, gelombang raksasa kelaparan emas menamparkan satu demi satu. Jika Xiao Yan dan yang lainnya tidak menggunakan ki bertarung mereka untuk melindungi tubuh mereka, saya khawatir gelombang raksasa yang mengerikan ini dapat langsung mencabik-cabik mereka. Apakah ini gua kultivasi? Ki Kaisar di Sungai Tongtian ini jauh lebih kuat daripada dunia luar. Jika kamu berkultivasi di sini, saya khawatir kamu dapat meningkatkan kekuatan tingkat pertamamu hanya dalam beberapa bulan. Xiao Yan berpikir dalam hati. Pisahkan, perhatikan keselamatan, kata Xiao Yan, dan tiba-tiba kecepatannya meningkat tajam, menuju ke puncak Sungai Tongtian. Gua kultivasi tingkat 9 tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat, tetapi tekanan yang perlu dihadapi tidak boleh diremehkan. Sungai Tongtian sangat bergolak,
dan arus air yang sangat besar semuanya terkondensasi dari energi kaisar yang paling murni. Tulisan tangan yang begitu besar, saya khawatir itu pasti seorang pejuang abadi yang kuat. Selain itu, Xiao Yan menemukan bahwa ada jejak kekuatan hidup dan mati dalam Ki Kaisar ini. Tidak heran rumor itu menyebar. Ternyata itu adalah kekuatan yang dibentuk dengan memampatkan kekuatan hidup dan mati dan kekuatan kaisar. Tidak heran itu membuat kekuatanku sakit, dan aku merasa seperti telah ditingkatkan oleh 9. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri. Bum bum bum, sungai Tongtian melonjak, dan arus air yang dipadatkan oleh Ki Kaisar terus bergulir. Momentumnya jauh lebih kuat daripada sungai yang sebenarnya. Xiao Yan juga mengangguk diam-diam, menghadapi tekanan bekas luka yang sangat parah menuju puncak sungai Tongtian. Pada saat ini, di pavilion, selain Xiong Yuan, 2 orang tua lainnya muncul di sini pada saat yang sama. Zhu tua, kamu benar-benar merindukan muridmu yang berharga. Xiong Yuan berkata sedikit. Bagaimana dengan itu? Anak ini adalah anak pertama yang kutemui yang memiliki bakat untuk kekuatan spiritual sejak berdirinya pavilion Fenxiang. Gelombang anak ini akan mewarisi mantelku di masa depan. Kalian berdua, jangan jahat. Zhu Lao tersenyum sedikit. Petik 2. Hehe, bibit seperti ini secara alami tidak akan bersaing dengan Zhu Lao, tetapi aku juga sedikit penasaran, api pada anak ini tampaknya sangat tidak biasa. King Lao juga muncul di sini dan berkata, apinya adalah api suci, yang ada di pegunungan gurun. Zhu Lao mendengar kata-kata itu dan tidak berkata dengan jelas atau enteng. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, mata Xiong Yuan dan King Lao menjadi tumpul. Api suci, ini adalah atribut api yang paling kuat, tidak ada seorang pun. Bahkan jika kekuatan Xiao Yan tidak cukup sekarang, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan api suci yang sebenarnya, dia masih dapat mengalahkan sebagian besar orang dengan kekuatan api suci. Dan kekuatan jiwa anak ini juga harus menjadi seorang alkemis yang telah melangkah ke peringkat kaisar tingkat 2, apalagi kekuatan spiritualku. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Sial, sungguh aneh. Xiong Yuan memarahi secara diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika dikatakan bahwa Dou di bintang 6 yang kuat tidak dapat membuat mereka terkesan di tahap akhir, maka kata, Secret Yan, sudah cukup untuk membuat mereka memandang Xiao Yan dengan kagum, belum lagi seorang alkemis kaisar tingkat 2. Alkemis tingkat kedua kaisar juga dapat dianggap sebagai tamu di seluruh pavilion dupa pembakaran. Sepertinya Xiao Yan ini agak luar biasa. Lelaki tua itu tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan heran, di atas pavilion di sungai Tongtian, 3 tetua Zhu Lao berdiri perlahan. Meskipun pembukaan lubang kultivasi kali ini agak tergesa-gesa, itu terutama untuk kekuatan orang-orang kecil ini, aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak mudah untuk berkultivasi di gua di tingkat ke-9. King Lao masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Aku tidak tahu berapa hari Xiao Yan bisa bertahan. Semakin lama kamu bertahan dalam berkultivasi Dongtian, semakin kamu akan meningkatkan dirimu. Tetapi jika kamu adalah seorang praktisi tingkat ke-9, aku khawatir. Xiong Yuan berkata, jelas dia tidak optimis tentang Xiao Yan yang memasuki lubang pelatihan tingkat ke-9. Jangan katakan bahwa Xiong Yuan tidak optimis, bahkan jika Xiong Yuan diizinkan memasuki gua kultivasi tingkat ke-9 sendirian, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan selama 10 hari. Aku ingat bahwa beberapa orang terakhir yang memasuki gua kultivasi tingkat ke-9 terakhir kali hanya tinggal paling lama 5 hari. Orang tua itu berbicara perlahan. Saya harap si kecil ini punya sesuatu untuk diandalkan, kalau tidak, memasuki level ke-9 untuk berkultivasi di gua hanya akan membuang-buang waktumu. Meskipun Penatua Zhu berkata bahwa Xiao Yan punya banyak rahasia, bagaimanapun juga ini adalah Tongtian He, dan Xiao Yan bergabung di dalamnya. Itu masih gua kultivasi level ke-9 yang paling kuat, jadi tua dan muda tidak benar-benar percaya berapa lama Xiao Yan bisa bertahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ki Kaisar Surgawi ini semakin langka. Lain kali Master Pavilion kembali, dia harus membiarkannya mengisinya sendiri, kalau tidak, itu akan habis dalam waktu singkat. Penatua Zhu berkata perlahan, Hei, kalian berdua di sini. Xiong Yuan tersenyum perlahan. Ayo pergi, saatnya untuk orang-orang kecil ini selanjutnya, dan kita harus bersiap untuk reruntuhan setengah tahun lagi.
Bagaimanapun, kesempatan seperti itu jarang terjadi. Penatuasu berkata, petik 2, N. Orang-orang tua dan muda mendengar kata-kata itu, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera pergi dari sini. Bum bum bum, neneknya, di Sungai Tongtian, meskipun tubuh Xiao Yan ditutupi oleh doki dan tidak dibasahi oleh aliran air Sungai Tongtian, Xiao Yan mengetahuinya. Gua kultivasi tingkat 9 ini berada di puncak Sungai Tongtian, tetapi setiap kali dia melangkah, tekanannya menjadi lebih kuat. Kekuatan penindas itu tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi setiap kali Xiao Yan melangkah, dia tiba-tiba merasakan bahwa air besar di Sungai Tongtian menekan napasnya dan melambat. Berjalan ke puncak Sungai Tongtian yang sesuai dengan gua kultivasi tingkat ke-7, Xiao Yan merasakan tekanan yang besar. Sepertinya orang itu tidak berbohong. Meskipun gua kultivasi tingkat 9 ini kuat, tekanannya terlalu mengerikan, bukan? Ada tekanan yang sangat besar dalam kultivasi tingkat ke-7 Dongtian, lalu jika tingkat ke-9. Xiao Yan menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala. Ada cara lain untuk mengatakan napas di Sungai Tongtian. Kaisar Surgawi Qi, seperti namanya, itu adalah Kaisar Qi yang ada di Sungai Tongtian. Tetapi Kaisar Qi jenis ini berbeda dari Kaisar Qi lainnya. Ada banyak kekuatan hidup dan mati dalam Kaisar Qi ini. Ditambah dengan transformasi siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Qi ini akhirnya terbentuk. Kaisar Qi Surgawi memiliki manfaat yang tak terlukiskan bagi para ahli di bawah Kaisar Do Bintang 8. Selama para murid yang dapat memasuki gua kultivasi tingkat lanjut untuk menerima pendinginan Kaisar Qi Tongtian, kekuatan mereka akan sangat meningkat, dan karena ada jejak hidup dan mati dalam Kaisar Qi Tongtian ini, mereka akan memadatkan kekuatan kematian dan hubungan antara hidup dan mati di masa depan. Ketika itu mencair, itu tidak diragukan lagi meletakkan dasar. Brengsek. Kekuatan api suci, berikan padaku. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak terlalu peduli. Kekuatan api suci muncul secara langsung, dan kemudian kecepatannya meningkat tajam, menuju ke puncak Sungai Tongtian. Dengan serangan Seng Yan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanannya sangat berkurang, tetapi dia tidak menganggapnya enteng. Bum bum bum, di Sungai Tongtian, energi dengan semangat juang yang ganas tersebar di mana-mana. Dalam setiap energi, akan ada kekuatan yang menakjubkan. Jika kamu menyerap Ki Kaisar Surgawi yang kaya ini, aku tidak tahu apakah kamu akan dapat melangkah ke tingkat penyempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Meskipun Kaisar Do membutuhkan kekuatan yang sangat besar di setiap tingkatan, Xiao Yan percaya bahwa Ki Kaisar yang mencapai surga di Sungai Tongtian sudah cukup. Mari kita lanjutkan dan bicarakan tentang itu. Begitu dia selesai berbicara, mata Xiao Yan berkedip dengan sedikit keraguan, dan kemudian sosoknya meningkat tajam, dan dia langsung pergi ke Sungai Tongtian. Sabu-sabu, seseorang benar-benar ingin memasuki gua kultivasi tingkat 9. Jangan mati, Zhu Yuan bergumam pada dirinya sendiri, menatap sosok yang terbungkus api yang menyilaukan di bagian bawah Sungai Tongtian, di mana dia berada di gua kultivasi tingkat 8. Gua kultivasi tingkat 9. Apakah ini gila? Ling Xuan juga menemukan bahwa seseorang mencoba memasuki gua kultivasi tingkat 9, dan langsung terkejut. Ling Xuan dan Zhu Yuan juga memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memasuki gua kultivasi tingkat 9, tetapi keduanya tahu bahwa meskipun gua kultivasi tingkat 9 itu bagus, kekuatan keduanya saat ini mungkin tidak dapat bertahan selama sehari, jadi mereka mundur dan memilih gua kultivasi tingkat 8. Apa? Xiao Yan menatap tekanan yang sangat terluka, dan langsung datang ke gua kultivasi tingkat 8, tetapi saat ini Xiao Yan menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat bergerak maju. Sabu-sabu, saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar melonjak keluar seketika, dan menyelidiki tempat di depannya di mana dia tidak dapat bergerak maju. Apakah itu pesona? Hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan mengetahui misteri di sini, dan segera membuka mulutnya sedikit. Biarkan aku datang. Tepat ketika Xiao Yan bingung, Mu Yingying perlahan melangkah maju dan membisikkan sesuatu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia melirik Mu Yingying, tidak mengatakan apa-apa, dan mundur selangkah. Bum bum bum, seluruh tubuh Mu Yingying tiba-tiba muncul api suci berwarna biru, lalu jari gioknya menjentikkan ke penghalang misterius itu, dan tiba-tiba penghalang tak kasat mata itu berbunyi klik, memperlihatkan celah. Masuklah. Mu Yingying bergumam pelan gelombang lalu langsung masuk. Baiklah, Xiao Yan setuju,
Lalu tanpa ragu, dia langsung masuk ke dalam. Apakah itu ruang mandiri di Tongtian Hanoi? Itu benar-benar ruang misterius. Xiao Yan baru saja memasuki gua kultivasi tingkat 9, yang merupakan puncak sungai Tongtian, dan tiba-tiba berkata, Mu Yingying. Saat berikutnya, Xiao Yan menoleh dan bertanya, di mana orang itu? Dia memanggil tanpa melihat atau mendengar suara Mu Yingying. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada, dan kekuatan jiwa yang besar juga berkedut seketika. Sepertinya mereka harus dipisahkan. Tapi ini baik-baik saja. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbicara perlahan. Selanjutnya, saatnya menyerap Ki Kaisar Tongtianhe, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tepat setelah memasuki gua kultivasi tingkat 9 ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang tak terlihat telah muncul, dan kekuatan ini telah muncul, membuat latihan di tubuhnya agak serakah. Ini adalah ruang yang sangat besar, tak terbatas sejauh mata memandang, dan yang ada di dalamnya hanyalah gelombang badai yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dalam gelombang badai, Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan kuat lainnya di dalamnya, dan dalam gelombang badai, masih ada kekuatan kuat lainnya. Bercampur dengan sedikit warna aneh. Itu adalah Kaisar Tongtian Qi. Xiao Yan selesai berbicara, dan sekarang sudah panas, bahkan latihan di badan pun jadi panas. Di puncak sungai Tongtian, terdapat gua kultivasi tingkat 9. Xiao Yan baru saja masuk ke sini, dan tiba-tiba menyadari bahwa tempat ini berbeda dari tempat lain. Dari luar, sungai Tongtian adalah sungai dari bumi ke langit, tetapi puncak sungai Tongtian berbeda. Di sini, hanya ada gelombang badai yang terus-menerus, dan suara itu mengandung kekuatan yang sangat besar dan aneh, mengejutkan hati orang-orang. Gua kultivasi puncak ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Bahkan jika dia hanya meliriknya, dia tahu itu luar biasa. Xiao Yan baru saja datang ke sini, dan Xiao Yan juga menemukan keanehan tempat ini. Bagaimanapun, dia baru saja datang ke sini untuk menyerap beberapa napas sungai Tongtian, dan Dou Qi di tubuhnya benar-benar terasa seperti akan bergerak. Ini adalah Kaisar Qi Tongtian, tetapi bagaimana kamu menyerap benda ini? Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius, karena dari pandangan pertama, sepertinya Tongtianhe tidak semudah itu untuk dihadapi. Sabu-sabu, tepat saat Xiao Yan berpikir, sungai Tongtian, yang terus-menerus mengaduk ombak badai di bawahnya, tiba-tiba menyebarkan aliran air, dan kemudian kecepatannya meledak. Xiao Yan ada di sini. Bajingan, melihat ini, Xiao Yan buru-buru terkejut, matanya sedikit berubah. Tongtianhe ini sebenarnya memiliki kecerdasan yang tidak lemah, kekuatan serangan seperti itu. Saya khawatir Dou di bintang 6 biasa dapat memilikinya. Namun, Xiao Yan juga tidak ragu-ragu, sosoknya langsung menyapu, dan kemudian tiba-tiba penguasa kuno api yang berbeda muncul di tangannya, dan api suci yang menyilaukan di tubuhnya muncul pada penguasa kuno api yang berbeda pada saat yang sama. Pada saat itu, api yang sangat panas muncul. Kolom air yang tersebar dari sungai Tongtian berubah menjadi kepala ular dan meraung ke arah Xiao Yan dengan mengerikan. Meskipun Xiao Yan sekarang dirasuki oleh api, dia tetap tidak membuat kolom air berkepala ular itu mundur setengah langkah. Bum bum bum. Saat berikutnya, tangan Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan penguasa kuno api yang berbeda kepadanya. Keduanya baru saja bersentuhan, dan riak-riak dahsyat itu mencair dalam lingkaran. Sepertinya tidak semudah itu untuk mengolah Dongtian di tingkat ke-9. Xiao Yan menatap tajam ke arah Tongtianhe di bawah kakinya, sedikit waspada. Berdasarkan intuisi, Xiao Yan tahu bahwa sungai Tongtian di bawah kakinya jelas tidak biasa. Kalau tidak, mengapa dia tidak bereaksi ketika pertama kali memasuki puncak sungai Tongtian, dan begitu dia mendekatinya, sungai itu akan menyerangnya. Batuk, batuk. Xiao Yan mundur beberapa langkah, dan segera melihat sungai Tongtian keemasan di depan lelaki tua yang waspada itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Serangan tadi datang terlalu tiba-tiba, membuat Xiao Yan tidak siap sama sekali, tetapi pengalaman bertarung raos selama bertahun-tahun membuat Xiao Yan mampu merespons. Saat berikutnya, mata Xiao Yan berkedip sejenak, lalu dia langsung menembak ke arah sungai Tongtian. Tabrakan, sepertinya dia merasakan kedatangan tamu tak diundang. Kali ini, sebanyak 10 kolom air ditembakkan langsung dari sungai Tongtian emas. Dan kekuatan yang terkandung dalam 10 kolom air itu,
kekuatan satu kolom air saja telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 7. Sialan, melihat ini, Xiao Yan buru-buru mengangguk, mengutuk diam-diam, lalu berbalik tanpa menoleh ke belakang. Karena serangan yang begitu mengerikan, satu serangan saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala Xiao Yan geli, belum lagi sebanyak 10. Saat itu, sebuah adegan yang agak lucu muncul di sini. Xiao Yan melarikan diri dengan cepat, dan di belakang Xiao Yan, 10 kolom air energi emas mengejarnya. Seharusnya jaraknya aman dari sini. Setelah berlari beberapa saat, dan agak jauh dari sungai Tongtian, Xiao Yan berhenti berbicara pada dirinya sendiri. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, 10 kolom air energi kuning kemasan itu tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah mereka telah kehilangan target, mereka menyerah mengejar Xiao Yan dan kembali ke sungai Tongtian. Sepertinya tebakanku benar, meskipun Kaisar Tongtian Qi di gua kultivasi tingkat 9 ini sangat terang, tetapi dengan perlindungan sungai Tongtian, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk berhasil. Dan semakin dekat dengan sungai Tongtian, semakin dekat dengan Kaisar Tongtian Qi, semakin kuat serangan sungai Tongtian. Aku baru saja pergi ke suatu tempat yang masih beberapa puluh meter jauhnya dari Kaisar Surgawi Qi, dan kekuatan serangannya telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 7. Jika dekat dengan Kaisar Surgawi Qi, aku khawatir hanya Kaisar Dou Bintang 9 yang kuat yang bisa. Xiao Yan berhenti, langkah kaki, mata menyipit sedikit menatap Tongtian He yang tidak jauh. Saat ini, di sungai Tongtian, area terluar adalah air sungai berwarna kuning keemasan, dan di tengah sungai, cairan merah tua yang sangat terang mengalir perlahan. Kemudian, itu adalah Kaisar Qi yang mencapai surga yang paling kuat. Xiao Yan dapat merasakan bahwa jika dia melahap awan Kaisar Qi surgawi itu, tidak akan sulit untuk menerobos ke penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Kaisar Qi surgawi ini benar-benar telah menjadi sangat terkonsentrasi sehingga mencairkan substansinya. Itu benar-benar harta karun. Xiao Yan tertawa, dan kemudian sepertinya dia telah memikirkan sesuatu. Aku tidak tahu apakah ini mungkin. Sudut mulut Xiao Yan menunjukkan lengkungan yang menawan, lalu matanya menunjukkan sedikit niat jahat saat dia menatap Tongtian He. Sungai Tongtian masih mengalir dengan sendirinya, kecuali seseorang memasuki jangkauan serangannya, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Murka jiwa, dengus pelan kemudian perlahan terdengar dari mulut Xiao Yan terlepas dari apakah dia sedang sibuk atau tidak. Tabrakan, saat kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona bergegas menuju Tongtian He tiba-tiba mengeluarkan suara gemetar. Sekarang, Xiao Yan melihat kesempatan itu, dan ketika Tongtian He sedang sibuk menangani kekuatan jiwa, dia melesat dengan cepat, dan segera meraih Kaisar Qi Tongtian berwarna merah tua yang mempesona di Tongtian He. Huho, Tongtian He mengeluarkan suara marah, tetapi karena serangan jiwa Xiao Yan, dia harus sibuk menangani serangan jiwa itu. Kemarilah, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Benar saja, kekuatan jiwa adalah musuh bebuyutan banyak hal, dan Tongtian He tidak terkecuali. Bum bum bum, telapak tangan Xiao Yan berisi kekuatan api suci yang sangat besar, dan kemudian langsung menembus pertahanan Tongtian He. Gelombang tiba-tiba mengenai cairan merah tua. Xiao Yan baru saja bersentuhan dengan cairan merah tua itu, dan Tongtian He tiba-tiba menjerit, sangat menyedihkan. Keluarlah untuk tenaga kerja dan modal. Melihat cairan merah tua itu tidak mau keluar, Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, berusaha keras. Plop, pada saat itu, cairan merah tua di sungai Tongtian langsung ditarik keluar oleh Xiao Yan. Setelah itu, Tongtian He tampaknya telah kehilangan kekuatannya dan menjadi sunyi. Terserah kamu untuk jujur. Xiao Yan langsung tersenyum ketika melihat Tongtian He tenang. Segera, Xiao Yan menatap cairan merah tua seukuran telapak tangan di telapak tangannya. Ini secara mengesankan adalah Kaisar Qi Tongtian di puncak sungai Tongtian. Selanjutnya, saya harap saya dapat membuat terobosan yang mulus. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tanpa henti, dia langsung menelan cairan merah tua di tangannya. Gulu-gulu, Kaisar Tongtian baru saja ditelan oleh Xiao Yan, dan tiba-tiba perasaan yang sangat panas menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Sungguh kekuatan yang luar biasa, tetapi kamu lupa bahwa aku memiliki api suci. Saat berikutnya, Xiao Yan menyadari bahwa Kaisar Qi yang mencapai surga ini mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, tetapi bagi Xiao Yan, yang memiliki api suci dan api kaisar, bukan masalah besar. Pada saat itu, Kaisar Qi merah tua yang misterius dan paling kuat,
yang ditakuti oleh semua orang di paviliun Fenxiang, sebenarnya diserang oleh jiwa Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan juga terus-menerus menyerapnya, dan kekuatannya terus bertambah kuat. Xiao Yan dan dua tim lainnya memasuki gua kultivasi selama beberapa hari. Pada hari kelima, sebagian besar waktu, di ruang konferensi berstandar tertinggi paviliun Fenxiang, ruang itu tidak dibuka. Ruang itu hanya dibuka ketika ada krisis atau acara penting. Saat ini, ruang itu sudah penuh dengan orang. Pemimpinnya adalah guru Xiao Yan, Zhu Jin. Zhu Jin duduk di tempat pertama dengan wajah muram, tanpa emosi lainnya. Adapun Zhu Jin, yang berbaris secara bergantian, adalah King Lao, wakil kepala istana surgawi, Ling Mengsheng, kepala istana bumi, Xiong Yuan, wakil kepala istana bumi, dan Mu Suzi, wakil kepala istana rakyat. Chang Yu, rapat ini sepertinya agak mendesak. Apa yang terjadi? Melihat semua orang sudah siap, Chang Yu sedikit membuka mulutnya, karena suasana di sini begitu sunyi sehingga membuat orang bergidik. Tunggu, masih ada dua lagi. Mengikuti suara Chang Yu, Zhu Jin juga berbicara dengan lembut. Ketika Chang Yu mendengar kata-kata itu, tidak ada suara lain. Bagaimanapun, Chang Yu terutama bertanggung jawab atas kabinet luar, jadi dia tidak begitu jelas tentang urusan di kabinet. Hehe, Pak Tua Zhu, sekarang kau mengenal kami. Setelah beberapa saat, suara yang sedikit tidak puas terdengar dari celah pintu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mendongak dan melihat bahwa kedua pria itu, seorang pria dan seorang wanita, jelas sudah cukup umur. Jelas, tidak berlebihan untuk menggunakan angin dan tahun-tahun yang memudar. Tian Lao, Di Lao, mengapa kau di sini? Tepat setelah melihat kedua suara ini, King Lao tiba-tiba berteriak dalam hatinya hancur. Kedua tetua di dunia ini adalah sepasang suami istri. Mereka telah tinggal di paviliun dupa yang menyala selama bertahun-tahun. Setiap kali sekte itu dalam kesulitan, mereka akan berusaha keras untuk mengambil tindakan. Namun, keduanya memiliki hubungan yang dalam dengan Zhu Lao. King Lao ingat bahwa ketika Zhu Jin masih muda, dia telah mengandalkan namanya sebagai Master Formasi Dou nomor 1 di Suantian Santian untuk melakukan perjalanan melintasi hampir separuh benua Doudi. Selama perjalanannya, dia juga menyinggung dua orang tua di surga dan bumi karena beberapa kesalahpahaman. Namun, setelah bertahun-tahun, kesalahpahaman di awal tampaknya belum terselesaikan, mengakibatkan hubungan saat ini antara mereka bertiga. Xiao Qinger, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini masalah antara kita dan dia. Orang tua itu berkata dengan sedikit amarah. Kedua tetua surga dan bumi lebih tua dari King yang lebih tua terlepas dari kekuatan atau usia mereka, jadi tidak mengherankan dipanggil Xiao Qinger. Baiklah, semuanya sudah datang, mari kita mulai. Melihat mereka berdua datang, Zhu Jin tiba-tiba bangkit sedikit dan berkata kepada orang-orang. Saat ini, Istana Surgawi, Istana Bumi, dan Istana Manusia telah berkumpul di sini. Jika keduanya ditambahkan, saya khawatir ini dapat dianggap sebagai kekuatan tengah paviliun pembakaran dupa. Zhu Jin, apa yang orang tua itu tanyakan padamu? Jangan coba-coba membodohiku. Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Tian Lao adalah orang di antara dua tetua langit dan bumi, dan dia juga yang paling kuat. Mengenai kekuatan spesifiknya, bahkan wakil kepala aula kuil Tiandian tidak begitu jelas, tetapi dia hanya mengingat ini. Kekuatan kedua tetua langit dan bumi telah memasuki Jiuxing Jiushuan Doudi selama bertahun-tahun. Orang tua, mari kita kesampingkan urusan pribadi kita untuk saat ini. Seharusnya ada beberapa bisnis besar dalam pertemuan ini. Kita akan membicarakan urusan kita nanti. Wanita tua itu berkata perlahan kepada Tian Lao. Tian Lao mendengar kata-kata itu, mendengus dingin, dan segera duduk. Adapun Di Lao, dia terus tinggal bersama Tian Lao. Aku sudah mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman saat kau di sana. Kau telah memelukku selama bertahun-tahun. Jika kau tidak lelah, aku akan lelah. Mata Zhu Jin dipenuhi dengan sedikit ketidakberdayaan, dan dia menggelengkan kepalanya ke arah dua tetua langit dan bumi. Dia tahu bahwa jika masalah itu tidak dijelaskan hari ini, aku khawatir keduanya tidak akan mengambil tindakan. Jika Yan Qiruoshan diselamatkan oleh dua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 9, peluang untuk menang pasti akan jauh lebih rendah. Dasar kentut, itu kau saat itu. Jika kau tidak menjebak kami dengan kekuatan Master Formasi Dou, apakah kedua putri kami akan hilang?
Kami berdua hanya memiliki putri seperti itu dalam hidup kami, dan sekarang sudah lebih dari 30 tahun sejak kami kehilangannya. Aku tidak tahu apakah dia masih ada di dunia ini. Dasar orang tua, aku tidak akan pernah melepaskanmu seumur hidupku. Ketika Tian Lao mendengar ini, dia tiba-tiba berkata kasar. Saya memperhatikan urusan Anda. Jika saya menemukannya, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Tetapi bukan itu yang terjadi pada pertemuan hari ini. Saat berikutnya, Penatua Zhu tiba-tiba meledak dengan aura. Kata-kata itu telah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya membicarakannya. Setengah abadi. Tian Lao sedikit marah pada awalnya, tetapi ketika Zhu Lao melepaskan kekuatannya, Tian Lao juga menjadi serius. Sebenarnya bukan salah Zhu Jin yang terjadi saat itu, tetapi rasa sakit karena kehilangan putrinya tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Duduklah, mari kita mulai. Melihat suasana hati kedua tetua di surga dan bumi telah stabil, Zhu Jin sedikit membuka mulutnya. Semua orang yang hadir di sini hari ini adalah petinggi paviliun Fenxiang, jadi saya tidak akan bergosip. Tujuan pertemuan ini adalah untuk Yan Qi. Suara lembut Zhu Jin bagaikan sihir, menggetarkan hati setiap orang. Neneknya, seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Setelah mendengar kata-kata itu, Kepala Balai Istana Bumi tiba-tiba berdiri dan melontarkan kata-kata kotor. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Alasan mengapa Kepala Balai Istana Bumi mengatakan hal ini tidak dapat diungkapkan. Saat itu, ketika penguasa Istana Bumi menjadi murid kabinet Paviliun Dupa Terbakar, ia bertemu dengan kekasihnya, Xuan Muking, dan dengan demikian memoles percikan cinta, dan melahirkan seorang putri bernama Lingtong. Setelah beberapa tahun, saya melahirkan seorang putri, tetapi kali ini, ketika saya melahirkan putri kedua saya kebetulan bertemu Ling Mengsheng yang sedang pergi keluar, jadi saya tidak kembali, tetapi pada saat itu, saya melahirkan dan kebetulan berada di kota Xuanling. Menurut apa yang Ling Mengsheng ketahui kemudian, setelah kekasihnya melahirkan 2 orang putri, Ling Xuan, dia meninggal karena kelelahan. Bahkan ketika Ling Mengsheng kembali, tulang-tulangnya dingin, dan Ling Mengsheng masih tidak mempercayainya. Tetapi setelah itu gelombang Ling Mengsheng menemukan bahwa alasan mengapa kekasihnya meninggal karena kelelahan produktivitas pasti memiliki hubungan yang hebat dengan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling, jadi selama bertahun-tahun, Ling Mengsheng telah bertahan, jika bukan karena kedua putrinya, dia akan pergi ke keluarga kerajaan Xuanling untuk meminta penjelasan. Mengsheng, perhatikan emosimu. Kami juga menganggapnya sangat aneh pada awalnya, tetapi bagaimanapun juga, di kota Xuanling, kami hanya tahu sedikit, jadi. Tian Lao di samping melihat emosi Ling Mengsheng. Di luar kendali, kekuatan lembut hidup dan mati segera menyapu. Terima kasih, Tian Lao. Rei Mengsheng mendengar kata-kata itu, dan emosi yang keras di tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Kamu masih perlu mengambil pandangan jangka panjang tentang masalah ini. Tetapi aku percaya bahwa Nyonya Ling pasti akan tetap berada di dunia ini. Orang tua itu juga menghibur. Aku harap, ketika Reimu mendengar ini, dia juga menantikannya. Karena pengetahuan Reimu Seng tentang kekasihnya, tampaknya mayat itu bukan milik kekasihnya, jadi setelah bertahun-tahun, Reimu Seng masih menolak untuk menyerah. Mengsheng, kamu sangat aneh. Ketika kita menyelamatkan Yan Qi kali ini, seluruh paviliun dupa pembakaran kami akan membantumu menemukannya. Melihat ini, Zhu Jin juga berkata, selanjutnya, mari kita mulai. Apa pendapat kalian tentang menyelamatkan Yan Qi? Setelah Zhu Jin selesai berbicara, dia melihat ke arah para eksekutif senior yang hadir.